Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wika Kusumajati dengan nomor induk mahasiswa 20200100013, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum dasar perlindungan tanaman tentang hama tanaman, yaitu bekicot, belalang hijau, dan ulat grayak. Bekicot merupakan keong darat yang hidup di area lembab. Binatang ini berbeda dari kelompok gastropoda lainnya karena memiliki sistem pernapasan dengan menggunakan pilum tipis yang dilengkapi pembuluh kapiler. Sementara gastropoda lainnya menggunakan Ctenidia atau sejenis insang. Bekicot adalah kelompok moluska yang memiliki ukuran tubuh yang besar di antara lainnya. Morfologi bekicot dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur cangkang dan tubuh yang lunak. Cangkang bekicot pada umumnya menyerupai tabung kerucut yang jika dilihat sekilas mirip seperti konde. Cangkang ini terdiri atas 3 bagian, di mana puncaknya yang berbentuk kerucut adalah apeks atau bagian paling tua dari cangkang. Bagian sumbu kerucut atau kolumella serta gelung paling besar atau bodywork. Di antara gelung besar terdapat gelung berukuran kecil-kecil yang disebut sebagai spire. Pada bagian dalam di antara bibir bodywork terdapat umbilicus. Bagian ini merupakan ujung dari kolumella yang secara fisik berbentuk celah sempit atau lebar dan dalam. Sedangkan cangkang yang umbilicusnya tertutup disebut imperforate. Apabila dihitung, terdapat 7 putaran pada cangkang bekicot yang berbentuk spiral dengan warna coklat serta memiliki bercak berwarna gelap. Bagian dalam cangkang bekicot terdiri dari beberapa unsur penyusun yang bersifat sangat kuat, karena terbuat dari bahan kapur. Susunan cangkangnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan periostrakum, yang merupakan bahan tanduk atau konkiolin, lapisan prismatik yang terdiri atas aragonit atau kalsit, serta lapisan mutiara yang terdiri atas zat CaCO3 yang mengkilap dan jernih. Lapisan periostrakum dan prisatik terbentuk dari tepi palium yang menebal, sementara lapisan mutiara seluruhnya adalah palium. Cangkang bekicot dewasa mempunyai panjang 10 cm sampai dengan 12 cm. Lebarnya 4-5 cm dan berat 100-120 gram. Fungsi cangkang selain sebagai rumah juga untuk mempertahankan diri dari musuh dan untuk memperkecil penguapan tubuhnya. Morfologi yang kedua yaitu tubuh yang lunak. Bekicot adalah binatang moluska atau bertubuh lunak dan tidak memiliki tulang belakang. Bagian tubuhnya yang lunak terlindungi oleh cangkang dan pada waktu tertentu dapat bersembunyi di dalamnya. Tubuh lunaknya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala yang disebut caput dan bagian perut atau badan. Kepala bekicot terbagi 2, yakni tentakel dan mulut, di mana bagian tentakel juga terdiri atas 2 bagian yang berukuran panjang dan berukuran pendek. Sementara bagian mulutnya, meskipun tidak terlalu kelihatan, namun dapat diraba untuk mengetahui secara jelas. Fotoreseptor atau tentakel panjang dan berdiri tegak. Bagian ini terdiri atas pasang dan berfungsi sebagai penerima rangsangan cahaya. Pada bagian ini terdapat stigma atau mata yang terletak di ujung tentakel dan berbentuk bulat, serta ada juga stylus atau tungkai tentakel yang bisa memanjang dan memendek. Kemudian kemoreseptor atau tentakel pendek dan mengarah ke bagian bawah. Bagian yang terdiri atas sepasang yang berfungsi sebagai alat peraba sekaligus untuk menerima sensor kimiawi. Kemudian rima oris atau celah mulut dan memiliki gigi-gigi halus yang disebut radula. Radula berfungsi sebagai bagian tubuh untuk memakan daun. Cara untuk mendeteksi bagian ini adalah meraba mulut bekicot menggunakan ujung jari. Selain kepala tubuh lunak, bekicot juga memiliki atas bagian badan yang dapat dibagi menjadi beberapa area, yaitu di bawah bagian kepala terdapat leher yang memiliki lubang genital di sisi kanannya.
Lubang ini juga disebut sebagai porus genitalis atau muara organ genitalia yang berdekatan dengan fotoreseptor sebagai tempat keluarnya penis. Yang kedua yaitu bagian gastropodus atau kaki perut yang berbentuk lebar, pipih, dan sangat rapat karena mempunyai otot yang kuat. Bagian ini berfungsi sebagai alat gerak dan mengandung mucus atau kelenjar yang menghasilkan lendir. Selain itu, bagian tubuh lunak bekicot juga memiliki anus atau muara dari saluran pencernaannya. Sistematika bekicot yaitu filum Mollusca, kelas Gastropoda, famili Asatinidae, ordo Pulmonata, genus Asatina, spesies Aehatina fulica. Bekicot memiliki tipe mulut mandibulata di mana hewan ini merupakan hewan yang menggigit serta mengunyah makanannya. Habitat bekicot menyukai tempat yang lembab dan tidak menyukai paparan sinar matahari langsung. Wilayah yang optimal untuk hidup adalah kawasan tropis yang basah atau lembab. Suhu letal minimal yang disukai adalah sekitar 7,22 derajat Celcius dengan pH lingkungan antara 7-8. Dengan kondisi lingkungan yang optimal untuk menunjang kehidupannya, bekicot umumnya dapat dijumpai di kawasan hutan yang memiliki kondisi lembab. Bekicot biasanya menempel di tanah, bebatuan, batang pohon, atau dedaunan. Selain kondisi lembab, beberapa area tersebut juga memudahkan bekicot memperoleh makanan. Kelompok moluska ini sebenarnya dianggap sebagai hama tanaman oleh para petani, bahkan seperti telah disebutkan bahwa satwa bercangkang ini mengandung parasit yang menyebabkan penyakit, sehingga tidak baik untuk dipelihara. Tidak ada jenis tanaman khusus yang menjadi makanan favorit, tetapi beberapa spesies tumbuhan seperti timun, ketela rambat, kol, dan bularan adalah yang sering dimakan oleh bekicot. Tanda-tanda tanaman yang dimakan oleh bekicot, terutama pada tanaman kol, yaitu terdapat lubang pada daun akibat gigitan bekicot yang memakan daun tersebut, bahkan dimakan habis tanaman kol tersebut. Meninggalkan jejak lendir yang terlihat sebagai endapan keperakan atau daun, batang dan tanah yang ada di sekitar tumbuhan kol. Membuat lubang tidak teratur pada jaringan dengan mulutnya sehingga pada bekas gigitan itu menjadi bergerigi. Yang selanjutnya yaitu belalang hijau atau yang dikenal sebagai belalang kukus hijau. Belalang kukus hijau memiliki 3 bagian yaitu kepala, toraks, dan abdomen, serta memiliki 2 pasang sayap, sepasang antena, serta 3 pasang kaki melekat pada toraks hewan tersebut. Kaki belalang ini memiliki ukuran yang cukup besar karena itulah serangga ini sering melompat, dan 2 pasang kaki ke depannya memiliki ukuran yang kecil untuk berjalan. Sistematika belalang kukus hijau yaitu dari filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Pyreomorphidae, genus Atactomorpha, spesies Atactomorpha cerenulata. Gejala kerusakan dari belalang kukus hijau yaitu daun menjadi sobek dan berlubang-lubang dan mengerut. Tipe mulut belalang bertipe mulut menggigit dan mengunyah. Habitat hidup belalang ini yaitu di rerumputan dan tumbuhan hijau. Yang selanjutnya yaitu ulat grayak. Ulat grayak merupakan serangga ngengat asli daerah tropis yang sebelumnya hanya ditemukan di tanaman jagung di Amerika, Argentina, dan Afrika. Ulat grayak merupakan salah satu hama daun pada kedelai, kacang tanah, kubis, ubi jalar, jagung, kentang, dan lain-lain. Hama ini mengakibatkan penurunan produktivitas bahkan kegagalan panen karena mengakibatkan daun robek, terpotong-potong, dan berlubang. Apabila tidak diatasi, maka daun tanaman di area pertanian akan habis. Morfologi ulat grayak yaitu ulat grayak yang masih muda berwarna kehijauan, sedangkan ulat instar akhirnya berwarna kecoklatan atau abu-abu gelap dan berbintik-bintik hitam serta bergaris keputihan. Stadium telur pada serangga ini adalah selama 3 hari, kemudian dilanjutkan dengan larva instar 1 yang ditandai dengan tubuh larva yang berwarna kuning dengan terdapat bulu-bulu halus. Kepala berwarna hitam dengan lebar 0,2 sampai 0,3 mm. Lama instar 1 adalah 3 hari. Dilanjutkan dengan larva instar 2
yang ditandai dengan tubuh berwarna hijau dengan panjang 3,75 sampai 10 mm. Bulu-bulunya tidak terlihat lagi dan pada ruas abdomen pertama terdapat garis hitam meningkat, pada bagian dorsal terdapat garis putih memanjang dari toraks hingga ujung abdomen. Pada toraks terdapat 4 buah titik yang berbaris dua-dua. Instar 2 ini berlangsung selama 3 hari. Larva instar 3 memiliki panjang tubuh 8-15 mm dengan lebar kepala 0,5-0,6 mm. Pada bagian kiri dan kanan abdomen terdapat garis zigzag berwarna putih dan bulatan hitam sepanjang tubuh. Instar 3 ini berlangsung selama 4 hari. Mulai instar 4, warna bervariasi yaitu hitam, hijau keputihan, hijau kekuningan, atau hijau keunguan, panjang tubuh 13-50 mm. Instar 4 ini berlangsung selama 4 hari. Sistematika ulat grayak yaitu filum Noctuida, kelas Arthropoda, famili Noctuidae, ordo Lepidoptera, genus Spodoptera, spesies Spodoptera litura. Gejala kerusakan dari hama ulat grayak. Dapat diketahui bahwa fase yang paling merusak dari hama jagung ini yaitu fase larva atau ulat. Hama ulat grayak merusak jagung dengan cara menggesek daun tanaman jagung, bahkan pada kerusakan berat. Kumpulan larva hama ini seringkali menyebabkan daun tanaman hama tersisa tulang daun dan batang tanaman jagung. Kerusakannya ditandai dengan adanya bekas gesekan dari larva atau ulat pada permukaan atas daun atau sekitar pucuk tanaman jagung. Ditemukan serbuk kasar seperti serbuk gergaji. Ketika populasi sangat tinggi, maka bagian tongkol jagung juga akan diserang oleh ulat grayak. Tipe mulut ulat grayak menggigit dan mengunyah. Habitat ulat grayak tinggal di bawah permukaan tanah pada siang hari dan aktif memakan tumbuhan pada malam hari. Pada tanaman jagung, ulat ini bersembunyi di sela-sela daun atau di dalam jagung muda. Demikian tadi video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.